Baik, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi kita telah membaca di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 12. Nah, tema hari ini adalah nama Sang Juru Selamat dunia. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-10 kembali. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, saudara-saudara, hari ini saya angkat teks ini atau topik yang kita ingin bahas adalah mengenai tentang nama Sang Juru Selamat. Nah, keselamatan atau ajaran keselamatan merupakan ajaran Alkitab yang sangat mendasar karena ini ada hubungannya dengan rencana Allah di mana Dia telah berjanji kepada manusia, kepada Adam dan Hawa akan mengirim Sang Juru Selamat manusia untuk membebaskan manusia dari dosa manusia atau dosa ya. Nah, saudara-saudara, sebagai orang Kristen dan banyak orang tentu ya mengaku diri adalah orang Kristen. Nah, perlu kita perhatikan dengan saksama ya. Sebenarnya nama Sang Juru Selamat yang kita percaya itu namanya siapa? Nah, tentu sebagai orang Kristen kita mengenal nama Yesus. Orang non-Kristen pun tahu akan nama Yesus. Kan begitu. Tidak asing bagi mereka. Tetapi kita lihat saudara, di akhir daripada masa-masa zaman gereja ini, ada sesuatu hal atau doktrinal yang menyimpang daripada ajaran-ajaran dasar Alkitab. Karena nama Yesus bisa menjadi satu nama yang beda dengan apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Karena di 2 Korintus, saudara, pasal yang ke-11, ayat yang ke-4, Paulus ini mengingatkan orang Kristen di Korintus. Di sini dikatakan, sebab kamu sabar saja jika ada orang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi di sini Paulus mengatakan ya, memberitakan akan datang orang memberitakan Yesus yang lain. Nama Yesus, nama yang sama yang kita sebut, yang kita panggil, ya, yang kita akui ya dalam kekristenan. Tetapi Paulus ini mengatakan di sini ya, ada Yesus yang lain, ya kan? Dan juga ada roh lain dan juga ada Injil yang lain. Nah, kalau kita perhatikan kata nama Yesus itu, ini adalah bentuk nama dari bahasa Yunani, ya, Yesus. Nah, kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, Yesus itu dalam bahasa Ibrani adalah Joshua. Dan arti sebenarnya Joshua atau Yesus adalah juru selamat, saudara. Ya. Nah, kalau kita lihat nama ini sangat
umum sekali di kalangan orang Kristen, dan juga di kalangan orang Ibrani atau orang Hebrew juga sangat umum, di mana orang-orang akan memberikan nama anak laki-lakinya nama Joshua. Gitu. Nah, tokoh Joshua sangat terkenal di zaman Musa ya. Kalau saudara membaca di Keluaran, saudara, atau kitab Joshua, dia adalah seorang pemuda yang sangat setia ya, melayani, membantu Musa gitu. Waktu Musa naik ke atas gunung Sinai, Joshua yang menjaga di kaki gunung ini supaya jangan orang mendekati kaki gunung, karena Tuhan juga memberitakan jangan ada yang sentuh, bahkan binatang pun nggak boleh sentuh kaki gunung ini, karena mereka sentuh mereka akan mati. Nah, Joshua yang menjaganya begitu. Nah, sampai dia turun pun ya kita lihat Joshua yang ya, menemani Musa turun ya. Nah, saudara bisa baca di Keluaran pasal 19, ada sebut sana, juga pasal yang ke-32, ada Joshua ya. Nah, saudara-saudara, ini adalah nama tentang Yesus dalam Perjanjian Baru, sedangkan Perjanjian Lama bahasa Ibrani adalah Joshua. Nah, sekarang yang saya ingin bahas tentang keselamatan yang diajarkan Alkitab, di mana Allah telah ya berjanji mengutus Sang Juru Selamat yang akan datang, dia akan lahirkan ya di tengah-tengah umat Israel dari suku Yehuda. Nah, kalau kita lihat bahwa nama Sang Juru Selamat yang saya bahas di sini adalah oknum kedua dari Allah Tritunggal. Atau yang kita sering belajar tentang doktrin Tritunggal. Nah, oknum ini oknum yang kedua dari Allah Tritunggal. Saudara, ada juga orang Kristen ya, yang menganut faham Unitarian, doktrin Unitarian, yang tidak percaya doktrin Trinitas atau doktrin Tritunggal. Nah, mereka tidak menerima bahwa ada Allah Bapa, ada Allah Anak, Yesus, dan juga Allah Roh Kudus. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah satu person. Kalau kita mengatakan dia adalah satu Allah, tapi tiga persons. Nah, mereka mengatakan satu Allah, satu Allah, juga satu person. Kita mengatakan bahwa satu Allah saja, tapi tiga pribadi yang bisa dibedakan. Nah, ini pribadi yang kedua lah yang diajarkan oleh Rasul Paulus dan Rasul, bahwa dia adalah Sang Juru Selamat yang telah datang. Ini sangat jelas sekali ya, ajaran daripada kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara bisa lihat di akhir-akhir ini banyak orang Kristen lagi, bahwa pendeta-pendeta yang besar yang tidak percaya akan Allah Tritunggal ini. Ya kan? Bahkan mereka ada yang mengatakan Yesus, nama Yesus bukan juru selamat, tetapi yang menjadi juru selamat adalah Yehova atau Allah. Lalu Yesus yang disebut yang di Alkitab itu siapa dia? Kan begitu. Nah, Alkitab sangat jelas mengatakan, kalau saudara perhatikan di Kisah Para Rasul pasal 4 tadi, coba saudara perhatikan lagi ya, ayat yang ke-10. Nah, di sini kan Anda mengatakan bahwa dalam nama Yesus Kristus, kemudian ditegaskan kembali. Yesus yang mana? Kristus yang mana? Orang Nazaret. Penting sekarang. Anda kata Nazaret, saudara-saudara. Nah, jadi ini ingin menjelaskan kepada kita orang Kristen ya, jangan salah percaya gitu loh Yesus.
Karena nama Yesus itu pada umumnya nama yang sangat umum di kalangan orang Kristen dan juga di dalam orang Yahudi tentang Joshua, ya kan? Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau dalam kekristenan dalam negara-negara Katolik, ya negara yang mayoritasnya Kristen, banyak anaknya dikasih nama juga seperti Yesus. Nah, di Alkitab juga ada nama kan, namanya Yesus Barnabas kan? Yesus Barabas maksud saya, di mana waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, dia membebaskan Barabas, itu nama Yesus Barabas. Nah, Yesus yang disalibkan adalah Yesus Kristus orang Nazaret. Nah, harus dibedakan gitu loh. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari banyak orang kasih nama Yesus gitu ya. Kalau di negara-negara yang mayoritas Katolik ada Yesus, Yesus Ramos lah, Yesus yang lain-lain dan sebagainya ya, ada nama tambahannya lagi. Kan gitu. Nah, kita lihat nama Sang Juru Selamat. Nah, namanya siapa gitu? Nah, memang firman Tuhan selalu mengingatkan kita kembali supaya kita jangan salah percaya. Oke? Jangan sampai percaya kepada Yesus yang lain dan roh yang lain atau Injil yang lain. Nah, supaya kita tidak salah percaya, firman Tuhan mengingatkan kita kembali 2 Timotius 2 ayat 15. Study, kan begitu. Nah, saudara tidak akan menemukan kata studi di terjemahan Alkitab version yang lain. Hanya Anda bisa menemukannya ini ada di King James Bible atau King James Version, kata study, kan gitu. Kita harus study, belajar firman Tuhan, menyelidiki Alkitab gitu kan. Siapa Yesus atau Sang Juru Selamat yang diutus oleh Allah Bapa gitu. Nah, kita juga diingatkan, diinstruksikan oleh Yesus, kita harus menyelidiki. Ya, saudara bisa baca itu di Yohanes 5 ayat 39. Ya, Yesus berkata kepada orang Yahudi, mereka tidak percaya Yesus itu the Son of God, Putra Allah. Selidiki di Alkitab katanya. Search di Alkitab. Ada, karena kitab Musa ada menyebut tentang Sang Juru Selamat yang akan datang itu. The Son of God, begitu. Ya kan? Nah, saudara, kalau kita lihat, kita harus belajar daripada orang Yahudi yang di Berea, hatinya lebih baik, kan? Mereka lebih cerdas, yang kita mengatakan. Kenapa? Mereka menyelidiki kitab suci. Apa yang diajarkan Paulus betul nggak? Benar nggak? Mereka selidiki. Oh ya, betul. Nah, saudara bisa baca di Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Nah, sekarang kita lihat. Siapa nama Sang Juru Selamat yang kita imani, yang kita percaya? Yang satu-satunya yang diutus oleh Allah. Yang namanya Yesus, kan begitu. Nah, kata Yesus, ya sudah saya jelaskan kan, Yesus dalam Ibrani kan Joshua. Nah, saudara, sebelum dia lahir, ini malaikat diutus oleh Allah Bapa ke Nazaret kan, bertemu dengan Yusuf, bertemu dengan Maria, bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang putra dan namanya harus diberi nama ya Yesus, kan begitu. Ya, bahasa Ibrani ya Joshua, kan begitu. Karena dia adalah yang akan datang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara bisa baca di Matius pasal 1 ayat 21 dan juga Lukas 1 ayat 31. Nah, saudara-saudara, jadi namanya adalah Joshua, Yesus, ya. Nah, untuk membedakan Yesus, nama Yesus dengan yang lain, maka tadi kita baca di Kisah Para Rasul pasal 4, disebut Yesus Kristus orang Nazaret. Kan begitu ya. Ada kata Nazaret. Nah, penting ini. Kenapa Nazaret? Nah, kata Nazaret ini ada hubungannya dengan juru selamat itu. Nah, pada waktu Yesus masih baby kan, Herodes ingin membunuh bayi-bayi yang ada di Bethlehem dan mereka mengungsi
ke Mesir, kemudian Herodes mati, mereka balik lagi ke tanah Israel, dan Yusuf membawa Yesus dan Maria ke Nazaret. Maka di sana akan disebut, dipanggil namanya adalah Yesus orang Nazaret. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu setan juga tahu loh. Yesus itu adalah orang Nazaret loh, saudara. Nah, saudara bisa kaget ini ya. Kalau saudara lihat itu di apa nama itu ya, di Lukas juga ada yang mengatakan ya. Ya, Yesus mau mengusir setan itu, dia tahu itu Yesus itu orang Nazaret, saudara. Ya, ini penting ya. Maka itu yang pertama dulu ya, kita lihat bahwa sang juru selamat dunia itu namanya Yesus. Oke. Kemudian saudara, kita lihat yang kedua, dia disebut namanya apa? Kristus. Nah, ini adalah Kristos, itu bahasa Yunani. Kalau Ibrani itu Mesias. Nah, ini sangat sangat umum bagi orang Yahudi, Mesias, Mesias. Nah, Yesus selalu memperkenalkan diri kepada orang Yahudi bahwa dia adalah the Son of God, adalah the Mesias yang datang dari Allah. Mesias memiliki arti, saudara, dan memiliki arti kata yang diurapi. Ini Mesias, Kristus yang diurapi oleh Allah. Nah, kata Mesias, urapi, saudara-saudara, ya ini memiliki, ada hubungannya dengan di mana ya di Perjanjian Lama ya, orang-orang yang diurapi ya, bukan sembarang orang diurapi, yang harus diurapi ya. Ada 3 jabatan di Perjanjian Lama yang disebut dengan Mesias ya, yang diurapi. Nah, siapa yang diurapi itu? Nah, kita lihat Musa mengurapi Harun dan anak-anaknya, diurapi. Itu kata Mesias. Ada menjadi imam. Nah, kemudian siapa yang lagi diurapi? Saudara masih ingat Samuel mengurapi Saul. Kemudian Saul menolak perintah Tuhan, dia ditolak oleh Allah, maka Tuhan meminta Samuel cari orang lain pengganti, yaitu Daud. Daud diurapi, itu kata Mesias. Ya, diurapi. Kemudian yang diurapi lagi adalah nabi. Ya, menjadi nabi Tuhan harus diurapi. Jadi ada 3 jabatan PL itu yang memiliki arti kata yang diurapi. Nah, Yesus Kristus sebenarnya memiliki 3 jabatan ini sebagai raja, imam, nabi. Ya, dia diurapi, maka disebut Yesus Kristus. Nah, lengkapnya dipanggil Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, kita lihat nama sang juru selamat juga disebut dengan anak manusia. Nah, kalau saudara perhatikan di dalam Injil, Yesus selalu mengatakan anak manusia, anak manusia. Nah, kenapa dia disebut dengan anak manusia, saudara? Ini harus menggenapi nubuatan Daniel pasal 7 ayat 13. Nah, saudara bisa baca di sana, pasal 13. Ini adalah sebenarnya jabatan mesianik yang akan disandangkan oleh Yesus Kristus yang disebut dengan anak manusia. Ya, kalau saudara bandingkan dengan Lukas 18:8 ya, yang mengandung arti menunjukkan Yesus yang datang itu adalah benar-benar manusia sejati ya, memiliki sifat manusia sejati. Ya, dan dia harus mati sebagai korban untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan orang dari dosa. Nah, makanya disebut anak manusia gitu loh. Ya kan? Nah, manusia. Berarti Yesus ini sebenarnya ya, saudara, ya memang dia anak manusia. Coba saudara membaca di Matius pasal 26 ayat 64. Dan juga saudara bisa baca di Lukas 21 ayat 27. Nah, ini penting juga mengenai anak manusia ini. Dia mati, ya sebagai manusia dia mati. Dan dia bangkit kembali. Ya, memiliki namanya tubuh yang mulia. The bodily fisik ya. Dia punya tubuh yang punya fisik. Nah, saudara,
Ada sebagian orang Kristen juga tidak percaya ya Yesus bangkit dengan badani, kita mengatakan ya, dengan badan, dengan tubuh yang mulia. Mereka mengatakan Yesus bangkit dengan tubuh apa dengan dalam pengertiannya roh ya. Maka itu Yesus berkata kepada Thomas, nah, Thomas kan nggak percaya itu. Lihat tanganku kan, raba rusukku. Jangan nggak percaya, percayalah sekarang kan begitu. Nah, dan juga kalau kita baca di Lukas 21-27, anak manusia datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Nah, itu disebut anak manusia. Oke. Juga Matius 16:27 disebut anak manusia akan datang dengan kemuliaannya. Ya. Nah, ini adalah menyangkut dengan anak manusia. Kenapa? Karena waktu Yesus akan datang kedua kali, dia bisa dilihat. Kenapa? Karena dia memiliki tubuh itu, tubuh kebangkitannya. Nah, ini banyak orang Kristen nggak percaya loh. Yesus bangkit dengan bodily, dengan tubuh yang mulia, bisa dilihat, saudara. Maka dia datang dengan kuasa dan kemuliaan bisa dipandang oleh mata. Kita mengatakan demikian. Oke. Nah, saudara, kemudian kita lihat nama Yesus ya disebut dengan anak Allah. Nah, kata anak, saudara-saudara, ini penting. Karena di 1 Yohanes sana mengatakan, jika orang tidak memiliki anak Allah, tidak memiliki hidup yang kekal. Kan begitu. Kenapa Yesus disebut anak Allah? Karena Allah yang memperanakan dia kan. Kalau saudara baca di Yohanes 3:16 kan, the begotten Son of God. Nah, ini diperanakan Allah, gitu loh. Karena dia datang dari ini, konsep ini orang Yahudi ngerti loh. The Son of Elohim atau God gitu ya. Kenapa? Yesus mengatakan dia surga, mereka menghujat karena mengatakan the Son of God berarti dia itu sama dengan Allah. Nah, makanya orang Yahudi marah dengan Yesus, maka disitulah mereka mengatakan Yesus menghujat Elohim gitu, maka dia dijatuhi hukuman mati. Oke. Nah, Yesus juga mengatakan kepada mereka ya bahwa dia dan Bapa adalah satu. Oh, mereka juga marah kan begitu ya. Jadi sederajat dengan Allah. Nah, saudara bisa baca di Yohanes 5:18 ya, Yesus mengatakan aku dan Bapa satu. Nah, ini diajarkan oleh mereka yang tidak mengakui Allah Tritunggal. Nah, katanya lihat di Yohanes 5:18 kan jelas, dan juga di Yohanes 10:30 aku dan Bapa ada satu katanya ya. Oke, mereka tidak percaya Allah satu tapi tiga pribadi. Nah, ini Unitarian, bahkan si Yehova juga tidak percaya, Pak. Nah, ini adalah ajaran Alkitab sangat jelas ya, bahwa kita mengatakan Bapa bukan anak, anak bukan Bapa, gitu loh. Nah, Roh Kudus bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus, tapi mereka satu, ya, tiga pribadi yang bisa dibedakan. Nah, ini adalah tentang nama Allah. Nah, orang boleh ya memanggil Allah, tapi Allah kita dengan Allah orang lain beda, karena kita mengatakan sesuai dengan Alkitab kita punya Allah memperanakan anak, namanya adalah Yesus Kristus, disebut anak Allah. Kemudian yang kelima, yang terakhir saudara ya, yang kelima namanya adalah Tuhan. Nah, ini sangat jelas. Tuhan. Mari kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Nah, Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Nah, ini Petrus nih waktu dia khotbah bahwa Allah, ya Allah itu Bapa telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, jadi namanya adalah Tuhan. Sangat jelas di ayat ini saudara-saudara.
Bukan berarti waktu Yesus mati, bangkit, dijadikan Tuhan. Sebelum Yesus datang, sebelum dia lahir, dia adalah Allah. Dan dia juga adalah Tuhan, saudara. Nah, ayat ini dipelintir banyak orang Kristen yang tidak percaya dengan doktrin Trinitas, Trinity ya. Nah, mereka mengatakan kan Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Waktu dia menjadi manusia, ya waktu Tuhan Yesus telah mati, bangkit, baru jadi Tuhan. No, sebelum dia mati, dia bangkit, dia adalah Allah dan dia adalah Tuhan. Nah, di sini menegaskan kembali, sekalipun Yesus yang kamu salibkan itu telah mati, He is the Lord, He is Christ. Nggak jelas. Ini kan untuk orang Yahudi ya, saudara perhatikan kan kalimat ayatnya ini kan. Coba kaum Israel. Nah, kaum Israel telah menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Dialah Yesus, orang Nazaret. Kalau kita lihat kembali yang di pasal yang keempat. Nah, kemudian di ayat yang ke-12, jadi jelas mengatakan bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Nah, Dia siapa? Tentu Yesus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Nah, saudara, nggak ada nama lain. Nama lain itu siapa? Nggak ada. Nah, makanya saya mengatakan, nama Sang Juru Selamat manusia atau dunia ini namanya siapa? Nah, saya jelaskan tadi kan, jelas. Namanya Yesus. Namanya Kristus. Nah, itu. Dia dipanggil anak manusia. Dia dipanggil anak Allah. Dan yang terakhir, dia adalah Tuhan, Lord. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Arti Tuhan itu, panggilan sehari-hari itu sebenarnya bahasa itu kita panggil seseorang yang dengan hormat, saudara ya. Ya, misalnya begini, Pak Jokowi dulu kan jadi orang biasa, menjadi wali kota, jadi gubernur, kemudian jadi presiden. Kita panggilnya Bapak Presiden. Namanya Jokowi. Nah, kita panggil hormat Bapak kan. Biasanya dalam bahasa Inggris juga Mr. President of the United States, kita mana Mr. Nah, ini satu panggilan hormat. Nah, bagi Yesus dia adalah Tuhan, lebih daripada satu panggilan hormat. Tapi dia panggilan mempunyai konsep, artinya dia pemilik, penguasa, the Lord. Maka itu, saudara-saudara, di Filipi mengatakan setiap lidah akan mengakui ya Yesus adalah Tuhan. Saudara bisa baca di Filipi pasal 2 dan ayat 6 sampai 11. Ini mengenai tentang keilahian Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, saudara bisa lihat di pasal yang ke-6 sampai yang ke-11 dengan jelas ya. Walaupun dalam rupa Allah, dia Allah gitu loh. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya, kosong diri. Nah, ini banyak orang juga salah yang tidak percaya Trinitas ya, keilahian Tuhan Yesus. Nah, ya kan? Dia mengosongkan dirinya ya, mengambil rupa seorang hamba. Begitu dia merendahkan dirinya, Yesus merendahkan dirinya menjadi hamba, dan menjadi sama manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, ini adalah kemanusiaannya. Itulah sebab Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya nama. Perhatikan kata nama. Di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus, nah ini lengkap, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, saudara-saudara, jadi begini. Siapa nama juru selamat dunia yang kita percaya? Tidak ada nama lain.
namanya sesuai yang diajarkan oleh Alkitab, oleh kebenaran firman Tuhan. Yesus namanya. Yesus yang mana lagi? Kan begitu. Setan pun tahu Yesus yang mana. Banyak nama Yesus. Tapi Yesus yang berkuasa berdaulat, dialah Yesus orang Nazaret. Bahkan Pilatus menulis, Yesus Raja orang Yahudi. Tapi Yohanes 19:19 menulis, Yesus orang Nazaret, the King of the Jews. Nah, ada kata Nazaret. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, siapa Yesus yang Anda percaya ya? Jangan salah percaya kepada nama Yesus. Jika saudara salah percaya nama Sang Juru Selamat, saya tidak menakut-nakuti. Tapi saudara-saudara, apa yang diajarkan, disampaikan, diberitakan oleh Rasul Paulus, memang ada Yesus yang lain. Jika Anda percaya kepada Yesus yang lain, ujungnya sangat bahaya. Bukan menuju surga, tapi bisa menuju ke api neraka. Amsal mengatakan, ada jalan yang disangka orang itu lurus, tetapi ujungnya adalah maut. Wow, saudara-saudara. Ya, saya percaya saudara-saudara yang bergabung dengan gereja Baptis Alkitab Galilea, ya, saudara adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang diajarkan oleh Alkitab, yang diajarkan oleh para rasul. Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan menuntun kita, memimpin kita di dalam kebenarannya. Amin. Mari kita berdoa.